nggak sendirian, karena kalau sendirian ngomongin masa lalu itu kayak itu baper banget ya. Makanya Sobat Eljon setiap malam Sabtu diteruskan upayain ada nih bintang tamu yang kece-kece, keren-keren dan pernah hits di zamannya tentunya. Karena ya kalau ngomongin 90-an pasti ngomongin bintang tamunya harus yang pernah merasakan minimal waktu masih remajanya atau masih kecilnya di era 90-an. Betul begitu ya bintang tamu kita malam hari ini? Iya. Betul ya. Nah, misteri guest kita malam hari ini, wah misteri guest. Jadi Sobat Eljon mungkin dari tadi menebak siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Kalau begitu langsung aja kita sapa dan perkenalkan beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan malam hari ini ini sangat spesial banget karena kedatangan bintang tamu yang, waduh, kalau melihat wajah itu lapar ya, ingat bakso gitu. Iya, ini dia Cek Wan. Cek Wan, apa kabar Cek Wan? Alhamdulillah baik. Iya, bisa dekat lagi Cek Wannya? Iya. Cek Wan, ini nama lengkapnya siapa Cek Wan? Nama lengkap Iya. Ridwan Effendi. Ridwan Effendi, tapi nama panggungnya lebih dikenal dengan Cek On. Cek Wan. Ya, Cek Wan. Ingat Cek Wan, ingat bakso. Jadi Sobat Eljon mungkin ada juga yang masih bingung-bingung karena di radio kan nggak kelihatan nih. Kalau suaranya sih wah ganteng banget ya. Yeah. Sobat Eljon yang belum pernah melihat atau masih mengintra-intra Cek Wan ini siapa ya? Bisa dijelasin Cek Wan aktivitasnya apa aja nih? Ya, alhamdulillah, makasih Bang. Iya. Yang undang ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau Cek Wan ini Iya. banyaknya di media TV. Media TV ya. Sombong banget. Bukan. Maksudnya Sombong amat. Iya itu ya, ya. ya, karena bukannya itu sih, bukannya ngomongin diri bukan. Karena kalau di radio kan, Iya. zaman-zaman bingin dulu, Iya. juga. Sering juga kan. Ya. Waktu rambutnya masih hitam ya. Karena ini menutupin yang hitam. Sudah lama meninggalkan dunia hitam ya. Gitu terus. Oh jadi sekarang banyak di televisi ya. Ya. Jadi kalau aktivitas sendiri apa nih, Cik Wan? Kalau aktivitas kita banyak kan kita guru ekskul kan. Guru ekskul. Iya. Iya di mana tuh? Ya, di SMK Iya. ada 6 SMK. Oh di situ. Terus Iya. juga entertainer ya. Insya Allah. Iya. Jadi Cik Wan ini suka kalau di salah satu stasiun TV ya, Cik Wan ya, sering jadi bintangnya juga ya. Ya, alhamdulillah. Terus tokoh yang Kita sering ngomongin diperankan gitu. sebagai apa, Cik Wan? Kalau saya sih perannya sebagai ya salah satu RT. Oh RT ya. Tapi RT itu nggak boleh ditiru gitu loh. Oh kenapa? Nah, karena RT itu asal ya. Oh iya. Nyamplok aja ya. Jadi itu mencontohkan supaya RT yang benar tuh jangan ngikuti Uh, karakternya Cek Wan itu. Jadi kita tuh kadang-kadang mendapatkan pelajaran itu bukan dari hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang kurang baik pun kita ambil pelajaran ya, Betul. supaya jangan ditiru. Betul. Iya. Nah ngomong-ngomong soal entertainer, Cik Wan tadi kan entertainer ya. Kalau mungkin sepakat ya, salah satu kiblat kesenian kita untuk entertainer ini selain Jakarta, Bandung juga Jakarta. Betul. Iya. Pernah ada pengalaman tentang Jakarta atau pernah main-main di Jakarta? Kalau Jogja kebanyakan ya sedikit numpang lewat. Luar lewat ya, karena memang Tapi banyak. ya kesenian-kesenian Iya. Indonesia itu kebanyakan juga dari Yogyakarta. Betul. Iya. Kita dengarnya aja udah apa ya? Bahwa Yogyakarta tuh Udah gimana ya? Udah Perasaan kita melayang. seninya banyak, Iya. wisatanya banyak, Wisatanya budayanya lebih bagus. Kekayaan budaya juga. Oh. Ya. Sampai-sampai tuh ada salah satu grup musik tanah air tahun 90-an. Betul. Coba masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kalau nggak salah ada lagu dari Pavarotti. Iya. Nah, itu. Ternyata berarti yang benar nih. Saya cuma mengetes ya Sobat Eljon. Ternyata memang Cek Wan ini generasi 90-an ya. Malah lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Pokoknya kita
disemutkan jadi 90-an. Iya. Jadi tahu kan lagu Yogyakarta? Ya tahu sih, cuma Iya. nggak seberapa hafal, tapi Iya. pas denger lagu itu Dalam banget ya. dalam. Apalagi untuk anak-anak yang pernah berkos di Yogyakarta. Dan pada malam hari ini Sobat Elja kita juga berbicara mengenai Yogyakarta. Iya. Yogyakarta, di mana Yogyakarta ini salah satu kota budaya di Indonesia dan juga syarat atau kaya banget dengan nilai-nilai seni dan budaya, sampai itu tadi salah satu grup musik pun saking dalamnya nih, apalagi anak-anak yang pernah ngekos, pernah kuliah di situ. Nah jadi memang di Indonesia punya segudang talenta di bidang musik yang setiap zamannya mengeluarkan karya-karya yang sangat fenomenal ya Cik Iman ya. Nah salah satu karya tersebut lahir dari sebuah band era 80-90-an namanya Club Project yang kata Cik Iman tadi. Saking cinta dan dalamnya mereka terhadap apresiasi mereka terhadap Yogyakarta sampai mereka tuh mengeluarkan sebuah masterpiece. Iya. Nah, sepakat ya kalau Yogyakarta ini adalah salah satu masterpiece miliknya Club Project. Iya betul. Sampai-sampai kalau kan Club Project ini salah satu grup musik yang sangat hits ya di tahun 90-an sampai medium 2000 awal. Sampai-sampai pernah salah satu personelnya yaitu Kahon mengatakan kita itu kalau tampil itu tidak akan boleh oleh penggemar itu turun sebelum maksudnya tidak boleh turun, maksudnya selesai manggung sebelum menyanyikan lagu Yogyakarta. Sakit itu jadi masterpiece. Iya. Nah malam hari ini kita akan ngebahas juga tentang Yogyakarta dan hal-hal lainnya tentang era 90-an sambil bernostalgia sambil mengenang indahnya masa itu. Baik Sobat Eljon, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu yang akan membuat Sobat Eljon dan semua melayang menjauh ke sana di era 80 dan 90-an sambil mengenang indahnya suasana Jogja. Ngomongin soal ini tadi ya, Yogyakarta. Ini memang kalau dengerin yang namanya Yogyakarta tuh asik dalam banget, nggak habisnya ya. Bahkan kemarin Rustan sempat mampir ke sana. Rasanya kalau apalagi di Malioboro tidak banyak yang berubah. Ya. Ada rasa dalam banget. Nah, kenapa sih orang-orang tuh sampai sekarang ini kan lagu ini diciptakan di tahun sekitar tahun 91, sedangkan sekarang 2001, berarti hampir sudah 20 tahun. Tapi lagu ini masih tidak lekang di mata zaman. Nah ini Cek Wan ada beberapa alasan nih kenapa lagu Jogja ini sampai sekarang masih oke banget nih kan. Salah satunya adalah aransemennya yang menarik. Sepakat ya. Jadi salah satu kekuatan dari lagu Yogyakarta ini terletak dari aransemen musiknya yang digarap dengan sangat apik, perpaduan drum dan perkusi yang dapat banget. Ya, jadi Cek Wan juga pasti begitu mendengar lagu intronya aja tuh udah tahu nih, udah lagu Yogyakarta. Dan terutamanya nih sahabat Eljon ya, kalau kita ngomongin kekuatan lagu juga liriknya. Apalagi kalau anak-anak yang pernah ngekos, pernah hidup di Jogja itu pasti kebayang nih. Baperan banget kalau dengerin lagu Jogja ya gitu. Kayaknya hampir semua orang Indonesia setuju kalau Katon Bagaskara itu adalah salah satu penulis terbaik ya di Indonesia. Nah, si Katon ini bisa banget tuh bikin lirik cinta tapi gak terdengar ninja-ninja. Gimana? Sebaliknya malah terlihat puitis dan bersemangat ya. Dan cerita itu menusuk hati tapi nggak cengeng ya. Walaupun itu tentang perasaan hati tapi dikolaborasi ya dengan keindahan Jogja. Sama kayak sekarang FTV ya, misalnya FTV itu film tradisi memang ceritanya cinta tapi menggambarkan suasana persawahan di Yogyakarta, pegunungan di Bandung. Jadi kita itu enak ya ngeliatnya. Apalagi ada kerajaannya. Nah itu dia. Terus kereta kencananya itu yang punya ciri khas becaknya juga cerita-cerita di balik itu ya. Memang kalau ngomongin Jogja tuh, nggak ada habisnya. Budayanya bertahan terus. Makanya dari tadi kita lagunya lagu Jogja, terus kisah klasik untuk masa depan. Apa hubungannya ya? Hubungannya karena
kisah klasik untuk masa depan ini yang ngebawain juga si Sheila on Seven yang notabene berasal dari Yogyakarta. Ini memang, dan dua band ini Cekwan adalah band-band legendaris yang berasal dari era 90-an. Jadi memang kita malam hari ini juga ngebahas tentang 90-an ya Cekwan. Terus juga kalau ngomong-ngomong soal 90-an, kalau Cekwan sendiri punya ini nggak apa acara favorit? Oh iya. Apa nih? 90-an itu kan masih istilahnya TV-TV apa ya, hitam putih. Hitam putih. Hitam putih itu kan. Kalaupun mau berwarna dikasih nih Cekwan, tabung biru tuh. Iya. Makanya tapi Plastik tingkat biru kan, biar berwarna biru. Sudah itu di situ kan ada waktu. Ada waktu. Kalau sekarang kan sampai kapan? Sekarang 24 jam. Iya. Kalau dulu masih ingat Cekwan pertama kali nonton TV kapan tuh? Jam-jam tayang pertama. Jam tayang itu paling standby itu jam 7. Jam 7 Jam 7 sore. sore. Oh berarti pagi sampai siang nggak ada ya? Nggak ada. Terus Terus jam 10 udah break semua. udah tutup buku ya. Betul. Jadi paling film. Paling akhir pekan yang agak panjang ya. Nah, Ngomongin siaran TV zaman dulu, Cekwan ingatnya apa nih? Kalau Cekwan sendiri? ya, kalau zaman dulu sih kalau yang hiburan anak-anak itu Unyil. Oh, sambil tangan itu mana? Unyil itu nggak pernah besar. Itulah. Sama kayak Upin Ipin ya? Iya. Walaupun sudah sunat tetap aja kelas 5 SD kalau Unyil ya. Kalau Upin Ipin tetap aja TK. Nggak pernah besar. Tapi asik gitu ya. Selain Unyil apa nih? Unyil ada lagi, apalagi film-film Jepang ya. Oshi. Oshi. Wah itu dramatis sekali. Itu salah satu film yang menemani termasuk original soundtrack in my life. Jadi saya dari SD ya, ya saya SD sampai menuju SMP. Osin itu dari kecil. Iya. Ada 3 babak nih. Osin kecil, Osin remaja, dan sampai dia sudah dewasa, sampai jadi pengusaha sukses. Ini juga bisa cerita sedikit nih kita tentang film Osin. Osin itu ya dia dari penderitaan dia. Iya. Seorang anak. Iya. Kan? Iya. Terus dia bagaimana berjuang, selalu menghadapi hal yang pahit. Iya betul. Terus dia berjuang untuk sabar. Iya. Menjalani hal itu. Itu yang hebat Osin. Kan dia tuh berasal dari keluarga miskin ya di Jepang. Kalau nggak salah tuh awal kisahnya itu baper nih saya sedih karena ingat kisah awalnya itu dia tuh anak keluarga miskin, kemudian terpaksa dijual oleh keluarganya untuk mendapatkan beras. Iya. Tapi untungnya karena kepolosan dia, akhirnya walaupun penuh penderitaan dan perjuangan, tapi selalu diselamatkan. Dia sempat di dalam cerita sempat ingin diperkosa orang, tapi banyak karena kebaikan hatinya banyak yang menyelamatkannya. Dan emang kalau zaman dulu kalau tidak melulu sinetron orang-orang kaya. Iya, enggak. Nah ini ada juga kan. Iya. Ada istilahnya anak sekolah ya. Iya. Nah cerita pendidikan. Iya. Aci. Aci. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Mana ya? Ada sih. Saya punya sebentar. Ayo bisa cerita sedikit kan tentang Aci itu salah satu ada kata-kata dari Amir namanya kan. Amir ya. Amir itu pernah bilang sama teman-temannya. Iya. Kalau kita ada sesuatu itu, masih ingat saya itu sampai sekarang. Gunakan kepintaran kita dulu baru tenaga. Oh gitu. Jangan Jadi langsung tenaga. Pemikiran kita tuh berarti nggak berguna. jadi pakai otak dulu ya. Ini nih. Nah, saya punya. ingat masuk itu lagi. Iya. Kita sedikit nggak apa-apa. Masih hafal? Namanya siapa aja? Amir, Cici, Itok. Antagonisnya siapa ya? Antagonisnya cewek tuh. Mati apa? Mati. Kenapa ya? Yang namanya Mati itu masih orang cerewet dan antagonis. Tetangga saya juga ada itu, gue Kimba. Dia mau jadi ketua OSIS.
Nah, iya. Jadi berbicara mengenai Aci juga. Nah ini, ini. Aku cinta Indonesia. A bisa Amir, C bisa Cici, I bisa Ito. Tapi ACI, aku cinta Indonesia. Tepuk tangan dulu ya. Enak kan Cewa, kesini kita bisa bernostalgia. Oke, kita cerita Aci nih ya. Ini untuk sobat pendengar, mungkin anak-anak yang saat ini nggak sengaja putar radio, ya acara apaan nih? Terus Aci apa nih? Ya, jadi Aci ini adalah salah satu sinetron yang hits di zamannya kalau 84, 85 juga, Cewan masih ingat ya 84 dan 85 itu menceritakan persahabatan tiga orang. Betul. Pelajar SMP ya? SMP ya? Amir, Cici, Ito. Iya, mereka ini bertiga smart ya, sederhana, bersahaja. Tapi mereka setiap ada masalah, setiap bisa diselesaikan dengan bijaksana, tidak perlu memakai harta. Tapi ada satu tokoh tadi, Amir. Ya, bukan Wati. Kayak idola atau Wati. Saya ingat bener sampai kata saya, kok yang namanya Wati kok judes sih. Tapi orang mereka hidup loh. Iya. Orang mereka sampai ibaratnya kalau dia ketemu Wati orang gerem gitu. Iya. Karena geremnya gimana sih? Karena cerewetnya dia. Tapi karakternya hidup. Dan juga orang-orang zaman dulu apa nih kalau menurut Cewan, apa ciri khas sinetron zaman dulu dibandingkan dengan sekarang? Yang jelas zaman dulu tuh sangat mendidik ya, dan juga nggak asal. Kalau saya sih satu, pakai hati. Pakai hati, benar. Mainnya itu benar-benar itu. Terus orang menciptakan skenario juga, menurut skenario pikirin banget ya. Benar. Bukan sekarang kan tidak serius. Sekarang ini mohon maaf nih kan ya. Yeah. Banyak kan ibaratnya melihat apa ya, dia kaya. Iya. Perebutan harta, jabatan, Terus dendam. Larinya ke situ. Terus kalau cerai harta bunuh gitu. Satu hal nggak selesai. Walaupun filmnya judulnya beda-beda, tapi ujung-ujungnya alur ceritanya sama ya. Apapun sekarang coba sebutkan apapun judul film yang berbeda-beda, tapi alur ceritanya tuh ujung-ujungnya sama. Perebutan harta, apa tadi? Iri dengki, dendam, ingin disingkirkan, operasi plastik. Terus kalau pemeran utamanya dibunuh gak mati-mati. Sama dengan peran film kartun. Jatuh dari jurang ketinggian gak mati-mati. Jadi memang itu ya bedanya, mendidik. Yang pasti memang mendidik sehingga membuat kita itu rasanya tuh kalau nonton itu sampai sekarang apa? Benar, masih ingat. Ya, membuat kita tuh jadi nggak bisa main hati ya. Betul. Seperti juga yang dibilangin Layang Sari, ini dia tak bisa main hati. Soal siaran televisi ya, apalagi zaman-zaman TVRI. Kalau malam-malam masih ingat nggak ada dulu tuh parodinya sempet dimainin Dono Kasih Indro. Film apa tuh? Iya. Coba kita dengerin dulu ya. Ada nih. Yang gini nih. Coba. Ini keren banget nih. Film Chips ya. Erik Estrada. Erik Estrada. Jadi filmnya ini berkisah tentang keseharian kepolisian California ya dalam membahas kejahatan. Ini film keren banget. Film yang keren di zamannya. Terus yang menjadikan sosok polisi itu kayak di zaman tuh kayak maco banget ya. Benar-benar menjalani tugas. Dan memang iya termasuk gambaran polisi juga polisi. Dan dia adegan apa ya namanya itu, benar-benar menegangkan ya, dan dramatik banget ya.
itu tadi yang kata Cek Wan, film-film zaman dulu itu memang dibuat dengan hati. Benar. Jadi ada adegan dia menolong orang, kemudian sampai ada juga yang balap-balapan, kejar-kejaran di suasana kota New York. Jadi filmnya tuh keren banget ya. Keren, dan juga ini kan, Ya, apa seragamnya itu, iya. dia benar-benar pakai lengkap. Lengkap. Terus sampai saya tuh ingat banget di tahun 80 90-an itu sampai di buku tulis saya itu kan ada film Chips. Dan saking ngetopnya film ini sampai dibuat versi Indonesianya tapi parodi ya. Versinya dulu kasih Chips juga. Cara hemat ingin Chips itu ada singkatannya. Cara hemat ingin apalah pokoknya itu lucu parodi ya. Kalau Chips itu kan California apa itu? Iya, polisi lalu lintasnya California ada highway-nya ya. Intinya tuh polisi lalu lintas, polisi jalan raya lah ya seperti itu. Jadi memang film ini sendiri yang mengangkat nama Erik Estrada. Erik Estrada juga sampai yang ada saudaranya ya yang jadi pernah jadi perdana menteri di mana? Joseph Estrada. Joseph Estrada pernah jadi di Paraguay karena dia memang orang Amerika Latin dan melambungkan nama Erik Estrada sampai ke Indonesia waktu itu. Pokoknya film Chips keren banget ya. Ikonik banget. Rasanya ingin jadi seperti mereka. Iya, itu yang membuat Indonesia tuh sampai kalau lagi kecil tuh main kontek-kontek. Dia kan khas banget pakai misalnya ada musuh, ada penjahat, iya pakai kontek. Pokoknya tuh gambarnya tuh gagah banget ya seperti itu. Membasmi kejahatan di jalan raya. Oke. Terus kan ada lagi Cek Wan, MacGyver. Itu seorang tokoh pinter. Iya, ini juga MacGyver ini salah satu idola Indonesia. Jadi kalau MacGyver ini kan orangnya tuh kayak blow on polos banget tapi cerdas. Iya, sampai dia tuh yang keren banget. Masih ingat nggak senjata andalannya? Apa tuh? Kalau nggak salah, kalau andalan sih ini dia tuh bisa membuat apa ya? Sesuatu itu jadi senjata. Sesuatu yang sekitarnya ya, sekitarnya menjadi suatu hal yang berguna. Betul. Memakai apa masih ingat nggak senjatanya? Pisau Swiss Army warna iya. Yang ada gunting kukunya, ada gunting, terus ada pisau, ada gergajinya. Sampai-sampai waktu itu salah satu benda ikonik di tahun 90-an itu juga. Iya, sering ada sendok apa. Iya, terus misalkan ada sepeda lagi lepas rantai atau apa, terus diperbaikinya, terus mau merakit bom. Pokoknya dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar. Dan juga MacGyver itu ciri-cirinya ada lagi, mobil mogok jadi hidup. Ya, itu dia. Jadi memang film-film waktu itu memang apa ya, mengedukasi. Selain menghibur juga mengedukasi, dan jarang sekali film walaupun itu film barat menampilkan adegan-adegan dewasa. Karena itu di jam-jam tayang semua umur ya. Tidak, kalau sekarang kan di jam tayang anak-anak tahu semua umur pun banyak adegan dewasa. Iya, itu adegan dewasa itu takutnya ya ngikut. Iya gitu. Nah ini ada juga kan, sampai-sampai ada di anak murid saya kan, gara-gara ada salah satu film. Ingat gak film Comeback? Oh ya. Rombongan tentara itu. Iya. Ini film Comeback harus berjuang kan. Solidnya tim mereka itu kan. Memberantas musuhnya kan. Itu sampai dia jadi tentara. Nah gara-gara film ini juga nih itu Cek Wan sampai batang pisang nih tetangga itu habis dapatin. Jadi kalau kita dulu kan mau main pistol-pistolan dan main tembak-tembakan zaman dulu kan. Kita kan kalau sekarang tinggal beli shotgun yang memang benar-benar kayak pistol beneran ya. Kalau dulu kan kita berimajinasi, ranting pohon patah terus kita jadi senjata nih. Terus batang pisang ya. Ketapel. Jadi kalau zaman anak-anak dulu juga
memanfaatkan Iya. apa yang ada. Cewan juga pernah ngerasain Apa? main bom-boman. Gimana? Tapi pakai ini apa plastik isi Iya. air Iya. kejar-kejaran. Lewat yang kena bom gitu. Dan enaknya zaman dulu lebih banyak main fisik ya. Iya. Maksudnya tuh main di luar, aktivitas fisik. Sehingga memang selain pas kita bermain sehat. Bener. Makanya dulu jarang sekali anak-anak kecil itu yang anak-anak usia SD itu yang gemuk ya. Karena memang mainnya di luar. Dan sekarang saya gemuk ini. Dan dulu jarang ada yang putih. Iya. Karena siang-siang begitu pulang sekolah langsung main Betul. Dan Cewan juga pernah main perang-perangan itu di sungai. di sungai. Ya. Itu kangkung kan rebet tuh. Iya. Kita bisa nongol kayak itu. Cuma matanya aja. Iya. Tapi kita badan kita di air. Iya. Nggak ada takutnya bahwa di sini juga ada ular kecil kadang-kadang. Kadang-kadang masih ada buaya ya. Iya, nggak ada takutnya. Pulang-pulang kena sebat ya. Iya. Tapi emang kan kalau ngomongin itu asik banget ya. Asik. Walaupun kalau sekarang kita baru ngerasa ya kenapa orang tua dulu suka marah. Betul. Pas kita punya anak terus, wih bahaya nih. Kalau pikir-pikir bahaya ya. Lebih bahaya sekarang bukan? Iya. Bahaya sekarang. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Iya. Itu. Masih mending kita dulu. Kita misalnya Tahu nakal kita tahu. Iya. Terus kita juga akhirnya bisa berenang. Kalau sekarang anak-anak ini dilarang, itu dilarang. Akhirnya ketika mereka misalnya kepleset di sungai nggak bisa berenang, justru berbahaya. Saya tuh sampai ingat masalah berenang kan. Apa tuh? Temen yang mau ngajari saya renang. Oh. Cuman, Iya. kamu telan udang hidup. Iya. Pasti bisa berenang kan? Iya. Udang-udang sarang, udang. Banyak udang ditelan. Tapi Padahal ikan kita. kalau pikir-pikir hubungannya apa ya? Udang juga kan nggak berenang kan? Udang hidup kecil tak. Udang kan nggak berenang. Nggak berenang. Harusnya logikanya nonton ikan kan berenang. Udang kan? Iya. Udang kecil utang loh. Iya. Kalau habis nonton udang kau bisa berenang. Itu mungkin sugesti ya. Sugesti dan motivasi. Iya. Tapi emang rata-rata habis nonton udang itu serasa bisa berenang, ini benar-benar bisa berenang. Jadi nggak takut dengan air. Dan hal itu tidak akan mungkin ditemukan sama anak-anak sekarang ya. Betul. Dan sekarang tidak seperti dulu banyak sungai. Betul. Sekarang sungai pada sudah ditimbun. Iya, makanya sering banjir. Dan sekarang anak-anak sekarang kalau mau belajar berenang sudah ada khusus les. Ada yang 1 jam bisa berenang. Kalau dulu kan kita nggak ada yang ngajarin, bisa-bisanya karena teman. Karena teman. Teman bukan karena teman ngajarin, malu. Kawan bisa ngaku kita itu. Dan juga dulu Cewan berenang ada apa ya untuk untuk air tuh isi air bos-bos air plastik itu kan kosongin tutup diuntar ke sungai kita kejar. Kayak dirijen gitu ya. Itu kejar kita nggak bisa berenang kejar itu. Supaya bisa ngambil apung ya. Iya, luar biasa. Ini memang kalau inget-inget 80-90-an itu tuh hal-hal yang menyenangkan. Sungai masih banyak. Terus kita nggak mikir bahaya, padahal itu bahaya banget. Orang tidak dalam bimbingan orang tua kita kan dari kemana gitu. Dan kita nggak ada yang namanya les, pokoknya pulang sekolah, habis makan, main. Nggak tahu main kemana, main kemana. Saya tuh kalau sekolah kan, mandinya bukan di rumah. Gimana? Di sungai. Iya. Langsung. Di daerah mana tuh? 10 dulu. Oh memang hobi main-main di sungai ya. Iya. Tepat sih. Kayak dulu situ. Oke kan, kebersamaan kita masih terus berlanjut dan Sobat Elvin kita masih ngobrol-ngobrol dengan Cewan ngomongin yang unik-unik yang khas-khas sambil bernostalgia, sambil mengenang masa itu. Dan satu buah lagu juga untuk menemani kita semua, ada Oasis dengan Don't Look Back in Anger yang mungkin Sobat Elvin punya kisah dengan lagunya. Dari mana ya? Ya aku sih nggak hafal lagunya, tapi kalau dengar tuh asik gitu ya, Mariah Carey. I can live if living. Itu senyaman banget. Pulang sekolah dengan lagu itu, rasanya jalan kaki itu
tiba-tiba udah nyampe rumahnya kan. Walaupun cewek nggak hafal bahasa Inggrisnya, tapi kalau dengar Tahu ya, tahu. Nah itu dia lagu-lagu zaman dulu sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu, apalagi kita dulu kan keterbatasan bahasa Inggris. Yang penting menikmati. Nikmati. Walaupun nggak tahu artinya, sama kayak I just go to say I love you. I just go, kan? I just go. Rupanya setelah saya belakangan rupanya I just call to say I love you. Maksudnya aku mau nelpon untuk mengatakan ya, aku cuma mau nelpon untuk mengatakan aku cinta kamu, gitu ya. I just aku hanya I just call nelpon to say I love you. Tapi kan I just go. Pokoknya asik banget. Sama Iwan sampun. Padahal itu we want some apa itu ya. Tapi karena seolah-olah itu Spletan. bahasa Inggris serang mulu kan. Nah, berbicara lagi mengenai, kita masih ngobrolin acara TV ya. Nah, ini ada satu lagi kan. Iya. Ria Jenaka. Ini kayaknya mirip-mirip banget dengan program-programnya Cik Wan nih. Cik Wan cerita nih. Ayo cerita. Ria Jenaka nih, kalau kita di Palembang nih ibaratnya tuh kayak sejenis Domo, ya bangsawan gitu nih kan. Iya. Kan sudah tuh sekarang kalau kita nih di media TV acara Kosan Manci. Iya, benar. Ya Jenaka. Jadi Jenaka tuh ya komedi. Iya, jadi memang Sobat Eljon, apalagi yang anak sekarang ya, ini sedikit kita kasih backsound ya. Mudah-mudahan masih ingat yang seperti ini. Iya, tokoh-tokohnya tuh adalah tokoh-tokoh wayangan ya. Itu ada Iska. Iya, kalau sekarang sih ada sempat di recycle lagi ya kan ya. Ada rombongan komik ya, stand up comedy. Tapi kalau zaman-zamannya itu di TVRI tahun 90-an, maka yang jadi pemeran itu Ateng ya. Ateng, Iska tuh Petruk Gareng ya. Ada Romo. Kemudian ada siapa lagi itu? Iya, tapi kalau sekarang udah almarhum semua kali ya. Udah nggak ada lagi. Tapi memang lawakan wayang yang digaungi sama Kumateng, ada Semar, itu Romo ya, Petruk Gareng, Bagong, terus Mono, kalau nggak salah Mono. Mono itu juga lucu juga tuh. Jayakarta Group ya kalau nggak salah ya. Lawannya segar banget dan ini apa ya? Dia nggak seperti lawakan yang sekarang ini saling hujat, saling selektif, saling menjatuhkan seperti itu ya. Kalau lawakan dulu tuh smart aja kan? Smart. Malah kalau orang Palembang cakung lolo, tapi pinter ternyata. Tapi pelawak itu kan sebenarnya pelawak itu pintar. Iya. Kalau dia nggak pura-pura bego. Kalau bedanya kan bukan menjustifikasi. Kalau dulu orang pintar tapi belaga bego. Kalau sekarang sih kayaknya balik aja. Iya, Cek Wan. Apalagi yang kayak stand up itu membawa isu sara itu kan mendiskreditkan agama tertentu. Kalau dulu kan tidak. Memang lawakannya itu polos lucu-lucu. Perlu kita kaji ya. Kalau lawak itu, Jawan tuh malah kepingin loh. Saya tuh cenderungnya di Bing Slamet. Bing Slamet itu belum ngomong baik. Itu multi Dia talent. masuk panggung orang. Wah, sudah senang happy. Itu namanya benar pelawak. Benar-benar pelawak. Sama kayak dokter ya. Seperti itu. Sama kayak dokter ya. Belum megang udah sembuh. Pelawak itu karakter main. Dan juga suara. Dia berapa suara dia bisa. Dia itu selain aktor acting ya, juga dia tuh mempunyai suara yang acting voice ya. Jadi bukan selain acting gerak tubuh, tapi juga acting voice. Suaranya itu juga bisa bermacam-macam. Malam minggu, seperti itu ya.
bisa dibuat-buat lagu untuk talenta. Lagu-lagu ciptanya banyak, terus ya kemudian lawakan-lawakannya segar, smart ya. Karena itu saya tuh pingin kan namanya belajar terus tentang komedi gitu sampai di mana gitu kan. Tentunya walaupun kalau aku sih setuju sih sama dengan karakter yang dipilih Cek Wan ya. Walaupun kadang-kadang kayak dengan kubis kayak Jojo ya. Terus celana kayak Jojo itu. Jadi Pak RT yang konyol kan, iya. kumis itu yang aku dapat motivasinya itu sebenarnya pertama kita kebayang pasti Jojon kan. Jojon, iya. Tapi itu tanda orang pintar bukan? Orang pintar. Seperti Charlie Chaplin ya? Charlie Chaplin. Iya. Sudah tuh Hitler. Hitler ya. Aku ngambil cenderungnya di Hitler. Hitler pun garang nih. Iya. Tapi saya tuh dia garang bener garang, tapi saya ambil garang tapi cengeng. Kalau di sekolah temen nangis. Oh, itu karakter yang Pak RT yang di acara itu ya. Celana yang tinggi itu memang orang cenderung Jojon, tapi saya beda lagi. Apa tuh? Bob Sadewo. Oh, Bob Sadewo. Orang yang kayo. Bob Sadino. Sadino. Dia orang kayo gitu. Tapi kita yang mainnya sok kayo. Filosofinya seperti itu ya. Jadi mempunyai satu karakter itu mempunyai banyak cerita ya. Betul. Itu yang membuat kaya karakter itu karena filosofinya itu. Betul. Karena itu saya tuh senang Bing Slamet tuh ya itu. Saya tuh kepingin kalau bisa kita naik panggung langsung orang geger. Kepinginnya gitu. Tahu. Iya. Makanya itu memang selain didukung oleh kualitas acting juga, kemudian juga tim juga mendukung. Sepakat ya? Kalau tim bener. kalau kita lucu dewean di tengah wong yang nggak lucu juga garing ya. Dan juga kita sebagai pemain harus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh lawan kita. Nggak boleh egois ya. Nah, lucu dewe ya. Dan kita saling pancing. Tektok ya. Tektok. Jadi cuman misalnya ada kawan nih kayaknya kesulitan untuk membangun karakter, bantu. Di terus ya, dipanasin ya. Dipanasin. Nah itu tuh butuh jam terbang yang tinggi juga kan. Improvisasi dan memang dan mempunyai kualitas acting yang mumpuni ya. Jadi memang baru diakui sebagai seorang aktor yang tangguh ya. Seperti juga yang dibilangin oleh salah satu grup musik asal Irlandia, Michael Lestrade, MLTR, Michael Lestrade, My Love. Tapi yang terkenal pertama kali itu membawakan lagu yang kita bilang tadi, The Actor. Bukan Sekwan, Sekretaris Dewa. Sekwan ini selalu memberikan pencerahan, menerangi, karena menambah terang. Ini sebagai ciri khas juga atau apa nih? Ciri khas ya. Karena memang waktu itu itu kan punya niat. Kalau aku tes salah satu TV itu ya. Nah ini ya. Tapi Cewan juga di TVRI juga kan? Iya. Banyak Cewan ini. Bung Sogi juga. Yang penting hati itu tenang. Karena kalau kita ngali ke pekerjaan itu sesuai dengan passion gitu, itu tuh senang hati. Kalau kata anak itu sehat badan. Sesuai dengan tujuan kita tuh lemah rasanya. Iya, kita bekerja berbeda kalau kita karena tuntutan pekerjaan, karena kewajiban, dengan karena kita senang hati menjalani itu, hasilnya tuh beda. Auranya juga beda. Seperti yang malam hari ini ya, senang ya. Walaupun dari jauh tadi Cek Wannya dihubungin itu. Gimana? Karena senang ya. Yang jelaskan juga Cek Wan biarpun balik malam ini karena hobi dan cita-cita dari kecil. Dari kecil, dari remaja pengen jadi penyiar. Akhirnya 20 tahun kemudian ini adalah cita-cita jadi penyiar ini adalah cita-cita waktu masih SMA. Kalau mendengar kalau dulu ya
penyiar-penyiar seperti Bang Edi. Iya. Hari-hari sudah kedengeran. Iya. Bang Yus Berli, Bang Indra Bunayu. Kalau si Ewan sendiri ada cita-cita nggak dulu untuk jadi penyiar? Dulu sih ada sih. Iya. Bisa Tanya cerita? Bang Yus. Cerita. Karena katanya si Ewan ini ibaratnya tuh treble, suara treble. Nggak bass seperti Akang kan. Iya. Bass yang bagus kan, suaranya bulat lah. Kalau Itu juga bulat tuh bisa di setel kan? bisa Tergantung bayarannya. Kalau makin tinggi bayar, makin bulat. Bercanda. Jadi tapi ya, mungkin karena pakem zaman dulu penyiar itu emang harus suara yang bulat, bass ya. Walaupun sekarang tidak lagi kan. Enggak. Kita bisa lihat Desta. Desta itu suaranya cempreng nauzubillah kan. Apa gitu kan. Cempreng. Nikta Gina yang Jill Kelly itu. Oh itu kan. Itu suaranya melenting tinggi. Terus tuh ada yang jadi apa itu, pokoknya rata-rata sekarang tidak melulu yang suara bulat gitu. Yang penting selera pasar suka kan gitu kan. Dan itu memang berkarakter. Justru yang sekarang yang kayak itu juga ada karakternya. Mungkin pada saat itu zaman itu ya pakemnya seperti itu. butuh bass gitu. Halo. Halo, bagaimana sama dengan berat ya? Gitu ya. Gawat gitu. Tapi seumpama Cek Wan waktu itu agak nyeleneh ya, ternyata bisa mendapatkan porsi, itu sesuatu banget di zaman itu. Ini siapa ini kok soalnya beda deh. Sepalembang ini. Banyak yang protes sih. Mungkin ada yang protes. Tapi dulu memang belum menjual kontroversi. Kalau sekarang kan makin kontroversi, makin laku. Kayak Ricky Prasetyo tuh kan. Kalau dulu mungkin orang media, orang broadcasting belum berani ya. Kalau semua berani aja untuk kontroversi, laku banget pasti. Apalagi pasti khas botak ya. Wah, ini nih nyentrik dia penyiar gitu. Saya tuh dapat motivasi. Karena ya walaupun kita kurang berhasil waktu itu, pernah pingin saya tuh kepingin mencoba. Belum saya coba. Tapi dalam tanda kutip yang benar gitu pastinya. Saya pernah ikut Akademi Pelawak Indonesia. Api. Nah pada saat itu kenapa saya dapat motivasi itu? Saya lihat para antrian itu, banyak karakter. Saya merasa aku ini udah benar-benar nekat. Karakter tuh. Ternyata ada yang lebih nekat dari kita itu. Yang umurnya lebih tua dari kita bisa nekat lagi. Itu jadi termotivasi ya. Saya. Tidak ada kata terlambat. Betul. Jadi sampai ada saya ketemu teman itu, dia berapa kali ikut audisi itu, kalah dia masih tetap ikut. Kalah masih tetap ikut. Rasa kepingin dia tadi. Ini salah satunya tuh yang yang sopirnya, bukan sopir, pembantunya Rina Nose. Kidaus. Kidaus. Itu kan dia ngetop-ngetopnya umur udah 60-70-an dia. Jadi istilahnya tidak ada kata terlambat lah ya. Mbah Gendong. Mbah Suri udah tua juga. Gomblo ya. Justru mereka ngetopnya di pas usia senja ya. Itulah garis tangannya. Garis tangan kita tuh di situ. Dalam artian jangan sampai kita berpikir udah tua lah. Jangan. Sehingga menghambat kreativitas kita. Apalagi Cek Wan masih muda. Pada zamannya. Dia masih muda pada zamannya. Nah, kalau masih muda pada zamannya, ini juga yang kita lihat ya di salah satu film, filmnya Michael London. Michael London itu adalah salah satu aktor terkenal di Hollywood. Pada zamannya, 80 dia meninggal di 2000 atau 90-an ya. Tapi di 80-90 dia salah satu aktor Hollywood yang sangat terkenal dan yang film yang sangat terkenal sampai sekarang itu yang
Masih ingat film serial Little House. Little House ada Prayer, ada Laura. Laura, Iya, Laura itu. si Laura ini gadis yang Orang itu. Pria, ya, terus energik. Memang agak sedikit berbeda dengan kakaknya, Mary. Mary agak lebih kalem ya. Dia punya adik kecil lagi yang juga masih kecil waktu itu ya posisinya. Jadi memang film ini menceritakan apa nih kan? Iya. Di tengah keluarga. Di keluarga pertanian ya di Texas ya waktu itu di zaman-zaman mungkin sekitar 60 tahun 70-an ya, keluarga pertanian, keluarga sederhana di sebuah pertanian di Amerika Serikat ya. Yang tapi kebersahajaannya itu ya. Dan karakternya natural kan. Natural banget ya. Iya. Alami bener Iya. Ini hits banget di tahun 80 sampai 90-an ya. Betul. Jadi kita tuh ngelihat ada Michael Landon-nya sebagai sosok seorang bapak yang sangat bijaksana. Iya. Di mana setiap ada permasalahan beliau selalu menanggapinya dengan bijaksana. Betul. Istrinya juga penyabar. Itu salah satu contoh. Iya. Dan ini memang keseharian orang-orang dulu juga kurang lebih seperti itu, menggambarkan kesederhanaan ya. Tapi sulit bukan buat Iya. naskahnya itu. Oh iya, tadi. Kita harus mengembangkan cerita tentang permasalahan. Observasi dulu ya. Sulit sekali. Tapi emang hasilnya juga luar biasa. Makanya sampai sekarang film-film seperti ini Ingat kita. ingat dalam nggak seperti yang balik lagi. Kalau film sekarang udah lewat-lewat aja. Iya. Memang Ini beda. ada lagi film Rintintin. Rintintin. Oh yang jambul Tintin ya. Jambul ya. Iya, ada lagi Rintintin itu apa? Ya. Seorang apa ya, anjing ya, Pak? Iya. Dia punya anjing kan dan rambutnya jambul kan. Oh iya, jambul itu ya. Jambul ya. Itu juga semacam film detektif remaja ya. Iya. Dan memang kalau ditelusuri lagi film-film kita di zaman dulu naskahnya itu memang benar-benar mantap. Betul. Karakternya ya benar-benar kayak nyata banget gitu ya. Betul. Nah, kalau kita di Indonesia ini, yang saya seneng sampai sekarang nggak pernah malek lah ya. Sidul, Keluarga Cemara. Keluarga Cemara ini memang benar-benar selain jadi tontonan bisa jadi tontonan juga. Dan juga ada lagi Apa? Lost Man. Lost Man. Itu Broto. semua karakter. Kalau memang Cek Wan memang tahu dengan Lost Man, kita kaget kita tes. Tapi kita dengerin dulu lagu ini. Ini juga ngomongin soal Amerika tadi kan ya, keluarga pertanian di Amerika, kebersahajaan, terus juga kesederhanaan. Ada juga nih yang dinyanyikan juga oleh Michael Jackson sama kawan-kawannya. Oh iya benar. Tentang dunia, kesederhanaan dan kebersahajaan di mana Michael Jackson ini salah satu artis top ya di tahun era 70, 80, 90-an sampai jelang 2000 awal ya sebelum dia meninggal. Memang Michael Jackson ini kita kenal dengan lagu-lagunya yang selain lagu cinta juga kritik sosial juga. Ada ya Kill the World, bagaimana dia menginginkan perdamaian di dunia. Terus Biar the World, bagaimana supaya mendamaikan dunia yang perang ini. Kita nih jadi satu, maksudnya jangan bertengkar terus maksudnya. Nah, sebenarnya untuk lebih lengkapnya kita dengerin dulu sebuah lagu miliknya Michael Jackson yang tadi itu senang banget ya, ngasih buat pengen lagu Michael Jackson. Nah, ini dia pasnya We Are The World, Michael Jackson and Friends. Iya, itu dia tadi sahabat Eljon, sebuah lagu miliknya Bryan Adams dengan Everything I Do It For You, yang disukai banget oleh Cek Wan ya. Tadi request sambil ngobrol, aku seneng lihat sama Michael Jackson ya. Terus juga sama Everything I Do It For You. Dalam ya lagu itu. Itu salah satu, kalau nggak salah, original soundtrack film Robin Hood.
Nah, yang waktu yang Kevin Costner. Kevin Costner ya. Itu Robin Hood terbarunya kan? Ya, kan kalau Robin Hood mah dari tahun 70 itu versinya sudah banyak ya. Dan Cewan udah terasa ya. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9:48 waktu Indonesia Barat. Namun kebersamaan kita masih ya berapa menit lagi. Sisa-sisa. Ada satu lagi nih yang sayang kalau tidak kita kupas mengenai serial-serial di TVRI zaman dulu. Kalau tadi sudah ada Chip, ada Lost Man. Sedikit kita bahas Lost Man. Kalau Lost Man, walaupun ini Edi Rustami tidak melihat komputer ya, tapi masih ingat terekam jelas itu yang satu nama yang melekat pada Lost Man itu adalah Bu Broto. Bijak. Iya, itu yang punya Lost Man ya. Terus ada Mieke Wijaya. Dengan agak sedikit jutek ya. Ada satu lagi kan? Kalau nggak salah di situ ada Matias Musa. Matias Musa. Andrews kan pertama kali kenal sama Matias Mucus itu sebagai Pras di Lost Man ya. Aji Masai. Aji Masai dia di pertama kali balik dari luar negeri itu main di situ ya. Aji Masai. Dan yang pemain apa? Yang ada gitar klasik. Pak Pung ya. Apa itu Pak Pur apa? Iya Pak Pur ya. Yang gitar kecil. Iya itu. Iya yang kumisan ya Pak Pur gitu ya. Bapak itu lah. Dan Matias Mucus itu baru diketahui ternyata dia itu orang Palembang, Pagar Alam ya. Istilahnya kalau di kita perteateran karakter watak ya. Ya kalau memperankan tuh memang benar-benar sampai dia kan pernah diganja Piala Citra kan. Iya. Satu filmnya itu memang acting itu luar biasa dan memang dia sekolah acting ya. Dan tekanan yang dia ucapkan itu kena. Dan memang kalau zaman dulu untuk susah kan untuk jadi seorang aktor atau aktris itu paling tidak dia harus sekolah di IKJ, terus harus sekolah di Aqua, seperti Emon ya, jadi Peter itu, dia tuh ternyata peran Banci dia ternyata dosen ya, Deddy Miswar. Kan IKJ semua. Ingat gak Herman Ngantuk? Ya. Oh itu ada lagi sinetronnya Tembang di Tengah Padang. Seruput bambu. Jadi kalau membangkitkan kenangan masa lalu tuh yang diteruskan tuh, makanya diteruskan senang bawain lagu walaupun malam dalu ya balik lagu-lagu di sini selain muterin lagu-lagu lama tentang masa lalu. Tapi juga melayani kita ngobrolin hal-hal yang dunia 80 ya, mengingatkan. Iya. Di tengah kemajuan teknologi sekarang, kita jangan lupa pernah mempunyai sejarah yang justru menguatkan kesenian sekarang. Gitu. Dan juga kan ini masih orang ngingetin untuk anak-anak sekarang ini, kan permainan tradisional kan mereka tidak tahu sebenarnya. Iya. Kling, gakocang, ini. Oh iya. Tukupan, cabut, cadang. Iya. Padahal itu pakai fisik semua. Pakai pinteran. Iya kita buat ya. Kemarin sempat katanya di Bukit Sikuntang. Iya betul. Ada. Tapi ngadain siapa tuh? Itu memang langsung dari pariwisata. Tapi harusnya panitia itu harus undang ngomong cek itu harusnya. Kenapa? Karena kita yang alami ya. Karena itu tadi sama kayak bawain lagu The 90s. Kalau yang membawainnya bukan orang seperti aku, bukan seperti Cewan yang memang mengalami masa 90-an, itu taste-nya udah bisa cerita. Terus misalnya aku nih ngundang anak-anak 2000-an nih misalnya ngomongin 90-an, dia paling-paling buka Google, tapi dia udah merasakan. Iya, taste-nya udah dapet. Nah, yang aku khawatirkan ketika DO-nya yang mengadakan yang permainan jadul itu bukanlah orang-orang yang
terlibat masa kecil remajanya juga terlibat di tahun 80-90-an, base-nya kurang. Jadi memang mungkin ke depan harus lebih peka lagi bahwasanya untuk mengadakan sesuatu dikajinya siapa nih orang-orangnya, sumber-sumbernya ya gitu. Nah, lanjut panjang bahasa gitu. Dan kan kitanya harus ingat juga kan di TVRI kan dulu kan banyak kuis juga. Ya, oh ya kuis. Ada aja kuis siapa dulu? Masih ingat nggak? Ingat nggak? Kuis yang ikonik banget di tahun 80-90-an. Iya. Kuis yang Takmo ya. Nah, itu. Berpacu dalam Iya. Bersama Ilmu Mana All Star. Masih ada lagi yang almarhum sih, yang suka lagu pahlawan ya kan, tapi suaranya bagus siapa? Bob the Boy, bukan? Lagu oh ini, lagu pahlawan. Ini orangnya gembos, gitu sih. Aduh sudah terus. Nah, itu yang suaranya hebat juga tuh. Siapa bang? Siapa ya? Yang suka jadi itu ya. Termasuk dia nyanyi Juwita Malam. Juwita Malam. Itu. Oh, lupa. Labang-labang. Nah, aduh. Tahu. Chris Biantoro. Chris Biantoro. Ya benar kan? Iya. Sama kan suaranya. Iya. Juwita Malam, Selendang Sutra. Dia memang lagu-lagu pahlawan. Atau memang kalau tidak salah dia itu memang pernah di militer ya? Kalau tidak salah. Yang ingat lagi ada apa? Sapu tangan. Selendang. Sapu tangan ya. Sapu tangan apa itu? Ya selendang lah. Iya. Memang kalau itu tadi lagu-lagu 90-an, 80-90-an kemudian pembawa acara yang tak lekang dimakan zaman. Iya. Itulah Kang, makasih banyak nih Cek Wan sudah hadir menemani Angelus Kang dalam The 90s. Kita ngobrol-ngobrol sambil bernostalgia saja indahnya masa itu. Oke Sobat Eljon, demikian kebersamaan kita. Terasa waktu sudah 54 menit lewat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, edisi hari ini 15 Januari 2021. Sebelum diteruskan pamit, Cek Wan pamit juga. Iya. Sekali lagi makasih ya Cek Wan. Jangan kapok. Tapi kalau kotaknya ada pantun dikit. Apa? Kotak bukan sembarang kotak. Iya. Kotak minum kopi sama gula. Iya. Kalau kepala kotak banyak gadis kecil-kecil. Iya. Luar biasa. Itu dia asik juga kalau ngajak entertain ya, ngajak entertainer nih malam Cak ini masih semangat gitu. Kalau pacak sampai jam 12 lagi. Cuma masalahnya ada yang denger lah kita nih. Ya tidak galuh. Oke sekali lagi Cek Wan, terima kasih dan Sobat Eljon terima kasih atas mendengar Sobat Eljon dari jam 7 sampai jam 10 malam hari nanti atas kebersamaannya. Kemudian sampai kita di Lupung hidup ya harusnya hidup supaya upaya di Lupung itu tekat Pak ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila banyak ada bercanda kita mungkin kelewatan, selipet lidah, terus ada yang menyinggung mungkin sobat mendengar ada lemak yang mohon maaf baik. Cara kita berpakaian lebar. Niat semata-mata untuk menghibur. Mudah-mudahan dengan mendengarkan The 90s membuat malam Sobat Eljon lebih berwarna dan mimpinya jadi indah. Oke. Always remember, be fresh and keep smiling wherever you are. See you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.